Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya teman-teman. Sebentar, Bu Kaprodi masih bersiap. Sambil menunggu Bu Kaprodi bersiap, saya ingatkan lagi lini masanya. Jadi untuk UKPPPG ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama pendaftaran. Pendaftarannya baru bisa dilakukan dari 9 September, nanti berakhirnya tanggal 13 September. Jangan khawatir lupa karena nanti setiap harinya insya Allah dimulai tanggal 9 September saya akan update siapa aja yang sudah daftar dan siapa yang belum. Harapannya sebelum tanggal 13 tuh semuanya sudah bisa mendaftar. Kenapa belum bisa mendaftar hari ini? Karena belum eligible secara nilai dari semester 1 dan 2. Dan nggak cuma di LPTK kita aja, tapi semua LPTK pun nggak akan bisa daftar sebelum tanggal ini. Jadi kita baru akan bisa daftar di tanggal 9, nanti saya ingatkan. Kemudian berakhirnya tanggal 13 September. Kedua, lini masa kedua ada unggah dokumen. Jadi UKPPPG itu kan ada dua ya. Yang pertama UKIN, yang kedua UP. Nah, yang di nomor dua ini yang kita sebut UKIN atau uji kinerja. Ujiannya adalah teman-teman mengunggah berkas yang berupa laporan studi kasus, perangkat pembelajaran, sama video praktik pembelajaran. Nanti mulai tanggal 15 September sampai 17 September. Ini juga jangan khawatir, kita akan selalu update di setiap harinya mulai tanggal 15, 16 sampai 17 siapa aja yang belum unggah. Karena setelah tanggal 17 aplikasinya akan ditutup, nggak bisa unggah lagi gitu. Yang sebelah kanan ini adalah keterangan link untuk melakukan aktivitas yang sebelah kiri. Jadi kalau pendaftaran lewat link yang ini, kemudian unggah-unggah berkasnya lewat link yang kedua, begitu seterusnya. Kemudian setelah UKIN nanti, tugas teman-teman belum selesai. Nanti dilanjut akan ada UP. UP itu disebutnya UTBK sih, uji tertulis berbasis komputer. Nanti pelaksanaannya luring di kampus. Insya Allah di gedung C ya. Nanti kita akan kasih detailnya. Jadi kalau yang 1 dan 2 ini masih online, yang ketiga pelaksananya sudah luring di Unmu Jember. Nanti cuman 1 hari kok. Di sini tertulis 18 sampai 20 karena akan dibagi gitu. Jadi setiap LPTK dikasihnya jadwal yang dari pusat. Misalnya kita dikasihnya di tanggal 18, maka 19 sama 20-nya udah nggak perlu ada UP lagi. Jadi kalian tinggal menunggu aja update nanti di kartu ujiannya akan tertera tanggal berapa akan dilaksanakan UP. Kemudian di lini masa berikutnya, ini sudah di luar tugasnya teman-teman, gitu ya. Yang terakhir, jadi tugasnya masih ada satu lagi. Ini masih masuk ke UKPPG juga, jadi akan ada wawancara yang dilakukan dengan dosen dan guru pamong, tapi dari LPTK lain. Jadi kalau nomor 1 sampai nomor 4 ini masih internal LPTK kita, namun saat wawancara nanti yang akan teman-teman hadapi itu dosen sama guru pamong dari luar. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan Bu Kaprodi ya. Mudah-mudahan dari lini masa sudah cukup jelas. Izin saya berikan waktu untuk Ibu Kaprodi menyampaikan materi tentang UKPPPG. Nanti silahkan boleh dicatat dulu kalau ada pertanyaan. Setelah materinya Buka Prodi selesai, baru akan diberikan waktu untuk bertanya. Saya stop share dulu. Ibu Christine, sudah ada di meeting kah? Sudah. Suaranya tidak masuk, Bu. Suara saya terdengar? Nggak ada ya, teman-teman? Nggak ada suara Bu Christine ya? Masuk nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Masuk, Bu, tapi kecil, Bu. Masuk tapi kecil. Mungkin pakai ini aja mikrofonnya, Bu. Suara saya terdengar? Sampun, Bu, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. adik-adik mahasiswa sudah pada tahap UKPPPG ya. Jadi ini adalah tahap terakhir untuk adik-adik. Jadi benar-benar manfaatkan waktu dengan baik untuk persiapan UKPPPG. Harapannya semua mahasiswa itu bisa lulus bareng, tidak ada yang tertinggal. Ya, untuk kegiatan UKPPPG ini
Saya akan jelaskan terkait penilaian UK PPPG yang akan dilakukan oleh dosen di luar LPTK. Di sini ada uji kompetensinya. Sebentar. Di sini ada uji kompetensi PPG Prajabatan, ada uji kinerja dan uji tertulis. Nanti yang akan dinilai oleh penguji luar adalah di uji kinerja ini. Di mana di uji kinerja ini ada perangkat pembelajaran, ini bentuknya dokumen. Nanti adik-adik mahasiswa ini diminta untuk mengunggah modul ajar. Modul ajar lengkap ya, perangkat pembelajaran mulai dari modul ajar, media, LKPD, bahan ajar, dan asesmen di sini. Kemudian praktik pembelajaran, ini adalah video pembelajaran yang adik-adik buat setelah penarikan PPL. Kemarin saya lihat beberapa mahasiswa ke kampus untuk meminta surat pengantar untuk pengambilan video. Nah, ini insya Allah kami koordinir, jadi tidak per mahasiswa, tapi kami koordinir semuanya. Kemudian ada wawancara nanti. Jadi, adik-adik nanti akan bertemu dengan penguji pada tahap wawancara. Apa yang perlu disiapkan? Yang utama adalah jaringan internet. Ini sangat menentukan kelulusan adik-adik semua. Jadi saat wawancara dilakukan secara daring, siapkan jaringan internet yang bagus. Pengalaman dari ujian proyek kepemimpinan, ujian seminar, ada yang jaringan internetnya terputus gitu ya. Yang ujian dengan Bu Christine ada salah satu dosen yang agak gimana gitu saat sinyal kalian hilang. Sama juga nanti saat ujian UKP PPG. Jadi saat UKP PPG pada tahap wawancara, silahkan kalian cari tempat yang jaringan internetnya bagus. Jangan sampai penguji ini merasa ilfil duluan dengan kalian karena jaringan internet kalian tidak bagus. Gitu ya, berikan kesan yang baik. Tuh, jadi jangan sampai jaringannya putus-putus. Nanti akan mempengaruhi nilai, mempengaruhi nada bicaranya, mempengaruhi pertanyaannya gitu. Hati-hati dengan jaringan internet karena kalian ini belum terbiasa dengan pembelajaran menggunakan jaringan internet gitu ya. Kalian kan terbiasa luring. Jadi hati-hati di sini. Kemudian saat wawancara, siapkan tempat yang backgroundnya tidak ada cantolan-cantolan baju gitu ya. Kemarin ada yang ujian backgroundnya cantolan baju. Nah, cari background yang bagus. Kalau kalian tidak bisa menggunakan virtual background, kalian cari background yang belakangnya putih aja. Itu. Itu. Kemudian saat menjawab pertanyaan dari penguji, usahakan tidak mungkin begini Bu. Nah, kalian harus tegas menjawabnya. Itu tidak berarti debat kusir ya dengan penguji, tapi jawablah dengan jawaban yang tepat dan tidak ragu-ragu. Itu. Kalau ragu-ragu, penguji akan anak ini paham sih enggak sih gitu. Kalau kalian sudah benar-benar paham menjawabnya dengan tegas begitu ya, tidak ragu-ragu, nah penguji akan percaya jawaban kalian itu benar itu. Pokoknya jangan mungkin begini Bu. Nah, kata-kata mungkin itu dihindari karena kebiasaan mahasiswa yang kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mungkin di depannya gitu ya. Lalu ada uji tertulis.
Saya ingatkan bahwa teman-teman ini kedua ujian ini menentukan kelulusan. Ibarat sekolah SMP, SMA, ujian ini adalah ujian nasional. Semua kegiatan yang kita lalui selama ini adalah proses pembelajarannya. Untuk menentukan kelulusan PPG ini ditentukan dari nilai UKIN dan UP, uji tertulis ini. Jadi, jangan ada di benak kalian bahwa ujian ini hanya formalitas. Tidak. Jadi, benar-benar yang menentukan kelulusannya adalah uji kinerja dan uji tertulis ini. Nah, ujian tertulis ini ada dua. Ada tes uji objektif berbasis PCK, ada juga uraian berbasis studi kasus. Di sini nanti semua akan diujikan. Untuk tes ini, kalian nanti akan tes di Unmu Jember, di Gedung CC. Kalau alumni Unmu Jember sudah tahu tempatnya, tapi yang bukan alumni, nanti kami akan memberikan apa sejenis keterangan gitu. Arahnya ke sana ini untuk menuju Gedung CC. Kami akan siapkan tempat yang bisa akses jaringan internetnya bagus. Jadi kalian tidak usah khawatir untuk jaringan internetnya. Kemudian untuk tes uraian berbasis kasus ini, kalian akan diminta untuk menuliskan studi kasus. Nah, studi kasus ini akan dinilai oleh penguji dan juga akan menjadi dasar untuk kegiatan wawancara. Itu benar-benar persiapkan. Jadi, saya ulang, jangan sampai ada dalam pikiran kalian itu bahwa uji kompetensi PPG ini ada hanya formalitas saja. Jadi tidak serius untuk menyiapkan sehingga nanti ada yang tidak lulus. Jadi semua ini penting karena ada di tahap sebelumnya, di tahun sebelumnya 2022 dan 2003 itu ada yang tidak lulus UP, maksudnya uji tertulis ini, dan saya mendengarnya bahwa saya kira ini hanya formalitas. Nah, itu setelah tidak lulus baru menyesal. Harapan saya di gelombang 2 ini tidak ada yang tidak lulus semua ya. Kemudian di sini ada materi yang harus dinilai, perangkat pembelajaran, video pembelajaran, hasil studi kasus, dan jawaban dan reaksi saat wawancara. Ini reaksi saat wawancara. Jadi saat wawancara ini kalian akan dilihat jawabannya dan reaksinya. Gerak-gerak tubuhnya ini juga akan dilihat. Ini benar nggak sih gitu. Kalau kita melakukan wawancara kan terlihat ya bagaimana jawaban dan reaksi mahasiswa saat diwawancarai. Ini kompetensi lulusan yang dinilai, yaitu yang pertama mampu melaksanakan tugas keprofesional sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, etika profesi, serta berjiwa wirausaha. Ini yang penting adalah semua penting, tapi etika profesi ini akan terlihat saat kalian mengerjakan soal-soal maupun saat wawancara. Kemudian mampu meneruskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, pengembangan peserta didik sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Ini bisa kami lihat melalui rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah kalian buat dan kalian upload di sini. Kemudian mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini kami bisa lihat dari hasil asesmen kalian. Lalu, mampu merancang pembelajaran terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memudahkan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Di sini kami bisa melihat dari modul ajar yang sudah kalian upload. Jadi, apakah
kalian menggunakan pendekatan yang relevan, memadukan materi ajar, pedagogi dan teknologi, pemanfaatan teknologinya bagaimana. Di sini kami akan juga menilai dari modul ajar yang sudah kalian buat. Lalu mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil belajar Pancasila sehingga secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Jadi di sini kami bisa melihat dari video pembelajaran yang kalian unggah, bagaimana proses pembelajarannya, apakah pembelajaran berpusat pada peserta didik, lingkungan belajarnya bagaimana, apakah aman untuk siswa, gitu, apakah siswa nyaman dalam pembelajaran. Nah, ini kami akan lihat dari video yang kalian upload. Kemudian mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajar secara berkelanjutan. Nah, di sini nanti pada kegiatan pembelajaran apakah ada evaluasi? Nah, di situ memanfaatkan evaluasi formatif, gitu ya. Jadi boleh kalian membawa catatan untuk menulis, misalkan siswa A ini aktif dalam kegiatan pembelajaran, siswa B ini sering membantu temannya. Boleh kalian membawa catatan anekdot itu untuk menilai kegiatan siswa yang merupakan asesmen formatif. Lalu mampu melakukan refleksi secara komprehensif konten, pedagogik, dan teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini kami nanti akan melihat kontennya bagaimana, pedagogi kalian bagaimana saat mengajar, teknologi apa yang digunakan, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun saat mengevaluasi. Kalian boleh misalkan mengevaluasi menggunakan aplikasi di HP, silakan, karena teknologi ini akan juga dinilai. Kemudian mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Jadi di sini nanti kami akan melihat bagaimana hmm, di akhir pembelajaran kalian merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Tuh. Ini adalah tim penguji yang akan menguji adik-adik semuanya. Di sini ada dosen PPG, bidang ilmu atau bidang studi rumpun yang sama dengan kalian. Yang matematika akan diuji oleh dosen matematika, yang bahasa Indonesia akan diuji oleh dosen bahasa Indonesia. Dan juga ada guru pamong. Pastinya guru pamong ini bukan merupakan guru pamong saat kalian PPL. Ini untuk uji kinerjanya ada perangkat pembelajaran, praktek pembelajaran, dan wawancara. Jadi, perangkat pembelajaran merupakan perangkat yang mendukung proses dalam praktek pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat bantu, seperti peraga, gitu ya, RPS, modul ajar. Nah, ini silakan nanti diupload. Jadi perangkat pembelajaran yang sudah pernah kalian buat, tetapi bukan RPS atau modul ajar saat PPL. RPS-nya atau modul ajarnya itu di luar yang digunakan PPL 1 maupun PP2. Silakan kalian membuat modul ajar yang baru, kemudian melaksanakan praktek pembelajaran. Ini praktek pembelajaran yang kalian lakukan sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. Tuh. Kemudian wawancara. Wawancara ini merefleksi. Jadi nanti akan ada tahap wawancara yang di dalam kegiatan wawancara itu ada dosen penguji, guru pamong, dan eh, mahasiswa. Hanya ada itu saja dalam kegiatan ujian. Lalu ini ada
framework uji kinerjanya. Jadi ada asesmen berbasis performansi. Di sini kami akan diberikan gitu ya. Ada rubrik penilaiannya, tugasnya ini adalah perangkat pembelajaran, praktek pembelajaran dan wawancara. Kemudian ada kriterianya bagaimana, ada rubriknya, acuan untuk menilai. Jadi kami menilai tidak sembarangan, tapi ada rubrik penilainya yang disiapkan oleh kementerian. Kemudian tugas performasi, ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran. Ini perangkat pembelajaran yang digunakan untuk ujian. Ini hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa RPS atau modul ajar itu disiapkan khusus untuk ujian, bukan modul ajar di PPL 1 maupun modul ajar di PPL 2. Kalian benar-benar membuat baru khusus untuk ujian. Kemudian hasil pengembangan sendiri, bukan salinan dari milik orang lain. Jadi teman adik-adik mahasiswa, modul ajar yang kalian buat itu benar-benar hasil karya sendiri, tidak hasil penyalin dari milik orang lain. Gitu ya. Kemudian perangkat pembelajaran atau layanan unggah pada sistem yang disiapkan oleh Panitia Nasional UKP PPG. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Kuni. Nanti kemudian ini dalam pembuatan video pembelajaran menggunakan RPP atau modul ajar yang sudah diunggah pada laman yang sudah disebutkan. Gitu ya. Jadi untuk video ditekankan bahwa video ini memang baru, bukan video praktek saat PPR. Gitu benar-benar baru sesuai dengan modul ajar atau RPP yang sudah diunggah. Kemudian direkam saat mengajar dengan durasi 2 CP. Itu ya. Kita menyesuaikan jika SMP 1 CP-nya berapa menit, beda dengan SMA berapa menit disesuaikan. Kemudian dibuat dalam format MP4, lalu gambar harus fokus, suara jelas dan visual stabil. Jadi teman-teman, tadi kemarin itu hasilnya yang eh, video praktek di tugas-tugas asesmen itu ada yang bagus, ada juga yang kurang jelas. Jadi videonya jauh ngeblur. Kemudian ada video yang dibuat dengan HP yang hanya kecil saja. Gitu. Jadi buatlah yang bagus, kemudian tidak ada suara yang mengganggu, begitu. Kemudian editingnya juga bagus karena durasinya hanya 2 JP. Nanti teman-teman bisa mengunggah video asli, gitu ya, video asli yang dari hasil rekamannya, ada yang video edit, gitu. Nanti yang akan dinilai adalah video editnya. Nah, video edit kemarin yang saat tugas asesmen itu hanya ada yang hanya 2 menitan, itu kurang. Jadi kurang lengkap kegiatan pembelajarannya. Ada juga yang mengupload hanya di bagian intinya saja, pembukaan dan penutupan tidak ada. Perlu diperhatikan, saya tidak perlu sebut nama ya. Eh, Introspeksi diri sendiri. Jadi, durasi waktu yang diberikan 20 sampai 30 menit itu silakan manfaatkan dengan baik. Gitu ya. Kalau kemarin yang video assessment itu kan dikasih waktu 15 menit. Ada yang hanya 2 menit, ada yang hanya 3 menit. Perhatikan itu buat yang benar-benar bagus untuk kegiatan mungkin ini. Jangan sampai teman-teman itu tidak lulus gara-gara videonya terlalu singkat. Dalam videonya tidak lengkap. Di videonya ada yang dipercepat sehingga membuat
penguji itu bingung gitu. Nah, jadi persiapkan dengan baik. Silahkan dilihat kembali kemarin video yang ditugaskan di kegiatan asesmen atau di mata kuliah yang lain. Silakan dievaluasi kekurangannya apa. Jika waktunya hanya 2 menit, pastinya kurang. 3 menit pastinya kurang. Perhatikan video edit berdurasi 20 sampai 30 menit. Berarti kalian harus membuat video dengan durasi ini gitu. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh melebihi 30 menit. Gitu. Kemudian video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran atau layanan. Nah, jadi kemarin ada yang bagus. Jadi saat menjelaskan itu videonya terlihat dari belakang. Kemudian materinya yang disampaikan juga jelas. Saat siswa mengerjakan lembar kerja itu juga disut dekat sehingga kegiatan siswanya terlihat dengan jelas gitu. Kemudian yang keenam, tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil mahasiswa, atau latar belakang musik. Jadi tidak boleh ada musik-musik, itu murni dari hasil rekaman kalian. Oke. Kemudian video yang diunggah terdiri atas rekaman utuh 2 JP. Ada rekaman utuh, namanya video utuh, nama mahasiswa, dan NIM. Kemudian video yang kedua adalah video edit yang berdurasi 20 sampai 30 menit dengan bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Penulisan filenya video edit, nama mahasiswa, dan NIM. Nah, di sini hati-hati dengan video edit, guys. Sampaikan durasinya 20 sampai 30 menit. Betul ya. Yang kemarin membuat videonya enggak eh, tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, silakan nanti yang ini benar-benar dibuat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian bagian pembuka, inti dan penutup itu di semua lengkap gitu ya, tidak hanya bagian intinya saja. Pembuka dan penutupnya tidak ada. Ada kemarin yang videonya seperti itu. Silakan nanti diperbaiki untuk video UKIN. Ini adalah contohnya. Ini terlihat dari depan, ini terlihat dari belakang ya. Ini jelas gitu. Jangan sampai burak gitu ya videonya. Jadi benar-benar terlihat jernih begini. Ini nanti unggah filenya, nanti Mbak Kuni akan menjelaskan unggah drive-nya di link mana, nanti akan dijelaskan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi untuk hal-hal yang perlu disiapkan. Nah, untuk instrumen penilaian nanti akan kami sampaikan kepada dosen. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Kuni. Oke, terima kasih Bu Kaprodi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silakan raise hand ya. Ya, ayo Safari silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, untuk bagian yang uji tertulis tadi, itu di bagian tes uraian berbasis kasus itu apakah soalnya berupa esai begitu Bu? Atau ada studi kasus terus kita tanggapi atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Untuk yang soal studi kasus, itu nanti kalian diminta untuk membuat laporan studi kasus sejenis itu. Jadi nanti entah itu bentuknya upload file atau menulis langsung di situ. Gitu. Kalau upload file kalian mudah bisa mengupload file
kalian siapkan dulu filenya dari rumah. Kalau harus menulis studi kasus 200 kata aja kadang kita akan kesulitan gitu ya. Jadi sebaiknya kalian siapkan dulu laporan studi kasus di rumah untuk persiapan menulis di situ. Gitu. Karena ada kemarin yang UKI-nya lulus, studi kasusnya tidak lulus. Gitu. Jadi siapkan laporan studi kasus di rumah, kemudian cermati bagian pentingnya apa, gitu ya, pahami apa yang kalian tulis supaya nanti saat diminta untuk di menulis langsung saat UP kalian sudah paham studi kasusnya apa, masalahnya apa, kemudian metode penyelesaiannya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana. Itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Izin menanggapi Bu, berarti untuk yang UTBK full pilihan ganda kan Bu? Ya, untuk UTBK itu kan ada dua, tadi saya jelaskan ada dua jenis ya, ada yang soal soal yang sebentar saya cek biar nggak salah. Nah, itu soal objektif berbasis PCK, kemudian ada soal uraian berbasis kasus. Kalau tes objektif berarti bentuknya pilihan ganda, kemudian ada uraian yang studi kasus itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Jadi siapkan, benar-benar siapkan untuk studi kasus ya. Selain tes objektif. Jadi kalau yang tahun 2022 itu teman-teman biasanya menyempatkan berkumpul gitu ya, studi kelompok, jadi membahas soal-soal itu gitu rutin sampai dengan UKPPPG uji tertulis. Sampai dengan uji tulis setiap hari mereka rutin bertemu entah daring maupun luring, bertemu membahas soal-soal itu. Dua yang tidak lolos di bidang studi PAUD. Kemudian 2023 kemarin angkatan 1 ada yang dua yang belum lolos. Nah, harapannya di sini itu semua lolos baik matematika maupun bahasa Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Boleh langsung unmute kalau misalnya mau tanya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, izin saya Assalamualaikum, Bu. lanjut ke Saya izin aplikasi. bertanya. Ya, Mbak Desi, silakan. Iya, terima kasih, Bu. Jadi kan untuk pembuatan video UKIN itu kan 2 jam pelajaran. Nah, kebetulan saya di SMA 3 Muhammadiyah. Untuk di SMA itu kan kalau nggak salah 1 jamnya itu 45 menit. Tapi kemarin itu di Semamga itu ternyata 1 jamnya itu di jadwalnya itu hanya 35 menit. Itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Nah, untuk UKPPPG ini diusahakan jamnya sesuai ya Mbak, karena kalau SMA kan memang 45 menit gitu, diminta sesuai. Tapi kalau memang tidak bisa, ya memang ketentuannya begitu, ya tidak apa-apa dibuat 35 menit. Tapi kalau bisa 45 menit karena SMA begitu. Berarti diusahakan untuk meminta waktu tambahan ya, Bu, supaya melengkapi 45 menit itu. Memang setiap harinya 35 menit ya. Iya, kalau yang kemarin selama saya PPL itu 40 menit, tapi kemarin yang saya minta jadwal terbarunya itu ternyata hanya 35 menit, Bu. Memang tidak 45 menit, selama PPL itu hanya 40 menit. 40 menit. Iya. Iya. Kenapa Mbak kok bisa hanya 30 menit? 35. Kurang tahu ya Bu saya. Saya lihatnya langsung dikirimi jadwalnya itu. Jadi di jadwalnya itu ya 1 jam pelajarannya itu hitungannya kalau yang terbaru itu hanya 35 menit.
Hmm. Ya, mungkin nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Baik, Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, izin saya share screen. Kita lanjut ke demo aplikasinya dulu. Jadi nanti akan ada dua aplikasi yang dipakai ya. Aplikasi pertama itu untuk mendaftar, kemudian aplikasi kedua untuk ujian UKIN-nya untuk mengunggah. Nanti filenya, linknya dan lain-lainnya akan dikirimkan ke grup kok. Jadi misalnya ada yang nggak hadir hari ini, nggak masalah. Ini untuk aplikasi pendaftarannya. Jadi mendaftarnya di link ini, linknya nanti dikirim ke grup. Kemudian fiturnya ada di bawah ini. Jadi yang pertama bagaimana cara loginnya, kemudian bagaimana ubah password, bagaimana edit profile, bagaimana memilih status keikutsertaan ujian, bagaimana upload foto, bagaimana melakukan pembayaran, dan yang terakhir cetak kartu ujian. Tapi untuk nomor 6 ini ditiadakan karena ini khusus untuk retakers. Karena kalian masuk ke first takers, jadi nggak perlu melakukan pembayaran. Kita ke yang pertama dulu. Ini tampilan setelah kalian klik yang di awal tadi. Jadi setelah klik ini, nanti akan diarahkan langsung ke tampilan yang ini. Selamat datang. Masukkan username-nya NIK. Kemudian passwordnya masih default 12345 bintang. Kalau misalnya nanti setelah login diminta untuk reset password, silakan dilakukan. Kalau misalnya takut lupa passwordnya, boleh gantinya pakai password yang default lagi aja. Jadi meskipun klik ubah password, tapi password yang diketikkan, password barunya masih sama 12345 bintang. Kemudian setelah klik login, nanti kalian akan masuk ke tampilan ini. Di sini mungkin kosongan masih ya, karena baru pertama masuk. Kemudian ini adalah identitas kalian. Kalau ini udah otomatis terisi sih. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perhatikan data yang ada di sini, setiap detailnya. Jadi namanya harus benar ejaannya, tanpa gelar. Kemudian PTK ID-nya harus benar. Ini bidang studinya, ini LPTK-nya, Universitas Muhammadiyah Jember harusnya. Dan lain-lainnya ya diperiksa. Kalau misalnya ada yang salah, silakan dilaporkan gitu. Jangan sampai setelah cetak kartu ujian baru melakukan laporan. Jadi waktu awal masuk udah harus langsung cek data di sini. Kemudian langkah berikutnya harus ganti foto. Fotonya diganti dengan foto yang waktu lapor diri, cuman mohon maaf ada perubahan ya kalau untuk yang berhijab. Jadi kalau di lapor diri kemarin hijabnya warna kuning, sekarang berubah peraturannya menjadi warna hitam. Jadi fotonya formal, kalau laki-laki wajib berdasi, bukan dasi yang kupu-kupu ya. Kemudian untuk wanita kalau misalnya berhijab pakai warna hitam dan tidak wajib berdasi. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur berdasi juga nggak masalah. Jadi nanti tinggal klik ini aja sih, ubah foto aja untuk mengganti fotonya. Kemudian udah ubah profil kalau misalnya mau ganti profilnya. Tapi kalau misalnya ternyata ada salah satu menu di profil yang nggak bisa diklik, baru dilaporkan ke kami. Kemudian ubah password kalau misalnya pengen ngubah, ini nanti bisa dicek lagi ya. Ini sekilas aja. Kemudian di sini tampilan bagaimana melihat ujian yang akan diadakan yang kalian bisa ikuti. Nah, di sini nanti akan tertulis UKP PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Ini baru contoh yang kemarin karena ini sudah dilaksanakan. Jadi nanti yang akan muncul di kalian adalah gelombang 2 tahun 2024. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada syaratnya siapa saja yang bisa mendaftar UKP-PPG di gelombang ini. Jadi yang pertama pastinya harus eligible, artinya nilai LMS-nya harus sudah tuntas dan itu alhamdulillah semuanya sudah tuntas di semester 1 maupun semester 2. Kemudian status lapor dirinya harus sudah tuntas juga dibuktikan dengan NIM yang sudah ada di PD Dikti. Nanti kalian bisa cek NIM-nya sudah terdaftar atau belum. Kemudian artinya kalau dari slide ini ya, semua 50 mahasiswa, 47 ya mahasiswa yang ada di G2 Unmu Jember ini semuanya sudah eligible kok. Kita tinggal menunggu masa pendaftaran aja.
Ini tampilan historinya aja. Kalau di bagian ini kalian hiraukan aja karena di sini ada tampilan pembayaran sih. Yang ini terutama. Jadi ini dihiraukan karena untuk first takers tidak ada pembayaran yang dilakukan. Apalagi kalau misalnya nanti ada yang menerima email atau WA gitu ya. Silakan lakukan pembayaran untuk pendaftaran UKPPG gitu. Diabaikan aja karena pastinya itu penipuan. Nggak ada biaya 1% pun em, yang dibebankan kepada peserta atau mahasiswa first takers. Ini kemudian yang terakhir di bagian pendaftaran, setelah cek data, kemudian unggah foto profilnya, silahkan dicetak kartu ujiannya. Nyatanya nanti keluarnya seperti ini ya. Diperhatikan em, nama TUK-nya, penyelenggaranya. Jadi di sini harusnya Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian di sini diperhatikan lagi ruangannya, lokasinya. Di sini nanti akan muncul juga username sama password UP-nya. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi ya, kemungkinan kita akan dapat di antara tanggal 18, 19, atau 20 sesuai dengan tanggal. Nanti akan diupdate terus. Kalau misalnya memang setelah kalian klik cetak kartu ujian di tanggal 9 September nanti ya, ternyata belum keluar jadwal UP-nya, berarti nanti beberapa hari kemudian masih harus cek lagi. Jadi jangan di print duluan kalau misalnya masih belum em, muncul di sini lokasi em, lokasi atau misalnya waktunya atau username sama passwordnya. Jadi nyetaknya kalau informasi yang ada di atas ini sudah lengkap. Baik nama TUK-nya, nama pasangan, nama ruangan ini kayaknya ya. Kemudian lokasi TUK, waktu, username gitu. Em, yang ini kenapa harus dicetak? Artinya di print ya. Karena nanti waktu wawancara kalian akan diminta menunjukkan kartu ujian sama KTP biasanya. Jadi jangan sampai di hari H ujian pengawasnya minta tolong ditunjukkan kartu ujiannya, kalian belum cetak gitu. Itu menandakan tidak siap untuk ikut wawancara. Ini ini kalau misalnya mau ubah password sih. Kalau misalnya kesulitan bisa lapor ke admin aja. Mungkin untuk pendaftaran itu aja. Saya stop share dulu. Kita coba demokan ke sini. Kita coba ke aplikasi unggah ya. Jadi di tampilan aplikasinya nanti akan seperti ini. Jadi pertama masuk itu dashboardnya seperti ini. Jadi selamat datang, misalnya siapa nih Ayu Safaris ya. Selamat datang Ayu Safaris. Kemudian di sini perannya pastinya sebagai peserta, instansinya harusnya Universitas Muhammadiyah Jember. Kalau ada yang salah, seperti biasa dilaporkan. Kemudian yang kalian lakukan adalah klik dokumen UKMPPG, UKPPG sih harusnya ya di sini atau lewat menu yang kiri juga bisa. Kemudian nanti akan muncul 3 menu untuk unggah. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran. Yang ketiga, laporan studi kasus. Kita coba satu-satu. Di sini ada petunjuk, boleh diklik, dibaca dulu, difahami. Jadi yang pertama, siapkan filenya. Kemudian klik tombol upload file. Ini tata cara unggahnya sih ya. Petunjuk perangkat, kita coba klik di sini. Oh, nggak muncul. Oke, mungkin karena akun dummy sih ya. Ini saya tutup dulu. Jadi petunjuknya itu aja. Yang kita lakukan, kita klik upload file, kemudian di sini akan muncul 3 submenu. Yang pertama RPP, yang kedua modul ajar, yang ketiga rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Untuk RPP, kita coba upload di sini. Nah, kalian bisa langsung unggah sih filenya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai, em, oke, sebentar, di sini ada ketentuannya ya. Kalau kita lihat ya, upload file ukuran maksimal 10 MB, bentuknya PDF. Jadi nggak boleh bentuk Word, nggak boleh bentuk yang lain, harusnya bentuk PDF. Kemudian di bagian yang kedua kita coba lihat sama, kita langsung upload file, ukurannya 10 MB maksimal, bentuknya PDF. Yang ketiga juga sama, gitu. Jadi di bagian perangkat pembelajaran yang ada 3 menu ini, yang diunggah adalah PDF maksimal ukurannya masing-masing 10 MB. Kayaknya boleh dicoba. Saya coba unggah serdiknya orang. Oke, ini langsung bisa tersimpan. Jadi kalau misalnya sudah berhasil itu ada notifikasi tadi ya, udah berhasil warna hijau atau di sini di bawahnya udah muncul link untuk kita preview sih. Nah, biasanya nih kalau misalnya kalian klik preview di sini nggak muncul,
Em, nggak masalah sih karena terkadang memang karena servernya sedang down. Yang penting filenya benar penamaannya tadi. Kemudian udah muncul di sini dan bisa diklik gitu aja. Ini kalau mau menghapus ya hapus. Jadi kembali seperti awal lagi. Jadi kalau misalnya salah unggah, nggak masalah tinggal diklik yang X tadi, kemudian unggah kembali. Kita klik cancel aja. Kemudian di sini atau misalnya mau ada supaya ada perubahan gitu ya, saya coba ke bagian ini aja. Oke, supaya nanti ada perubahan di bagian luarnya, ada notifikasi sudah unggah gitu. Saya klik simpan, gagal karena eh, kenapa ya? Gagal menyimpan base table or view not found. Oke, kita coba unggah yang lain. Misalnya satu ini kita coba. Oke, mungkin karena ini akun dummy ya, jadi masih belum mau untuk menyimpan. Intinya nanti kalau kalian sudah klik simpan, di sini harusnya munculnya sudah unggah gitu, atau sudah upload ya, warna hijau biasanya. Kemudian kalau video pembelajaran, di sini menunya ada dua. Di sini adalah tautannya. Boleh eh, tautannya di Oh, nggak boleh di YouTube ya, jadi harusnya di Google Drive aja. Sepertinya karena takut ada copyright sih. Jadi jangan unggah di YouTube, tapi unggahnya di Google Drive dan pastikan sudah untuk semua aksesnya. Nggak restricted untuk kalian yang buat aja, tapi bisa dilihat oleh semua orang. Em, di sini tautan Google Drive untuk yang 30 menit, kemudian yang bawah ini tautan untuk yang 90 menit. Kalau misalnya nggak sampai 30 menit nggak masalah, karena tadi di bagian materinya Buka Prodi, 30 menit itu justru maksimal. Jadi yang edit itu harusnya 20 sampai 30 menit. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 30 menit, kayak misalnya 29 atau 28 itu justru lebih bagus lagi. Nah, kalau yang utuhnya ya udah kurang lebihnya 90 menit tinggal diunggah aja apa adanya. Nanti yang dinilai itu sama pengujinya biasanya yang 30 menit. Cuman kalau misalnya ada beberapa unsur yang nggak kelihatan gitu ya, misalnya nggak ada pembuka yang ada di video editnya, baru dia akan lihat di bagian yang 90 menit. Ini saya klik cancel. Nah, yang terakhir ada studi kasus. Di sini ada satu aja file yang diunggah. Kita coba cek sama si PDF ukuran 10 MB. Oke, gitu aja sih. Kalau misalnya sudah selesai, baru nanti di sini diperhatikan yang akan muncul di kalian itu di bagian ini hijau, tulisannya sudah upload, di sini juga sudah upload, di sini juga sudah upload. Begitu. Saya izin stop share. Untuk aplikasinya kayaknya gitu aja sih. Eh, nanti saya akan share file panduannya bagaimana mendaftar di link tadi, kemudian mungkin juga bagaimana unggah di aplikasi Ukinnya tadi. Oke, yang terakhir mungkin sebelum diakhiri briefingnya, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh raise hand atau boleh dituliskan di kolom chat. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin ini yang terakhir. Ada cerita dari gelombang satu kemarin, waktu hari terakhir dia belum mengunggah videonya ya. Kemudian untuk unggah video yang 90 menit itu kan lama tuh. Itu udah malam posisinya. Jadi saya hubungi, gimana nih Mbak, udah selesai ini belum? Kok di sini masih tulisannya belum? Belum Bu, karena nunggu video gitu. Akhirnya mungkin ini best practice-nya ya, karena itu link Google Drive yang pastinya kalian masih tetap bisa edit-edit meskipun linknya udah disubmit. Jadinya yang penting linknya aja dulu diunggah ke situ, ke aplikasinya. Nanti waktu hari berikutnya ataupun kapanpun pengujinya akan menilai, toh dia akan buka link yang sama. Jadi meskipun belum selesai tuh unggah videonya, tetap linknya bisa disubmit gitu. Cuman itu sangat tidak disarankan ya. Jadi yang kami sarankan adalah sebelum hari terakhir lah, kalau bisa udah siap semua drive-nya itu sudah kalian cek misalnya linknya udah dikirim ke teman-teman bisa buka linkku nggak gitu. Kalau udah yakin baru nanti bisa disubmit ke aplikasi. Itu aja sih mungkin Nanti yang itu.
sering terjadi. Ada yang mau tanya? Mbak Widir mau tanya nggak? Soalnya unmute. Enggak ya? Oke. Nah, Saya izin kalau bertanya, gitu, Bu. siapa tuh? Fani, Bu. Ilham. Oh, Fani. Oke. Fani duluan deh. Ilham raise hand ya. Fani duluan, Izin, silakan. ya, izin bertanya untuk drive yang digunakan itu harus akun belajar.id ataukah yang lain? Terus kemudian berarti dari penjelasannya Ibu barusan mengumpulkan link folder itu nggak apa-apa atau gimana, Bu? Terima kasih. Iya, untuk yang pertama, emailnya bebas sih. Boleh email yang pribadi, boleh yang belajar ID, asalkan dipastikan tidak full memorinya ya. Dan yang kedua, boleh nggak mengumpulkan linknya aja boleh, itu kalau misalnya udah kepepet. Tapi maksudnya karena memang di bagian aplikasi yang video maksudnya ya, kalau yang unggah-unggah seperti RPP modul itu memang cuman ada satu opsi unggah. Jadi yang diunggah file aslinya bukan link. Jadi nggak ada tempat unggah linknya. Yang link cuman video aja. Oh iya. Terus saya izin bertanya lagi, Bu. Tadi kan di waktu mengunggah perangkat pembelajaran kan ada modul ajar, terus ada rekognisi pembelajaran lampau, terus yang atasnya lagi saya lupa. Nah, itu berarti isinya salah satu dari tiga itu apa semuanya, Bu? Yang disiapkan satu atau tiga itu? Setahu saya yang modul ajar saja, Bu. Terus tadi Mod- tulisannya petunjuknya Anda mengunggah minimal satu file gitu. Jadi apakah Oh dia tiga? betul. Jadi itu nggak wajib diunggah semua ketiganya. Sesuai dengan yang disiapkan aja. Kalau disiapkan emang cuma satu, boleh di satu tempat aja. Karena nanti di akunnya penguji itu, setelah mereka klik klik bagian perangkat pembelajaran, itu yang muncul ya yang diunggah. Kalau misalnya unggah tiga, muncul tiga. Kalau unggahnya di satu tempat, muncul satu aja. Jadi nggak masalah, silakan diunggah sesuai dengan yang disiapkan saja. Eh, ya Bu. Terus satu lagi Bu yang terakhir soal foto. Mm-mm. Tadi kan jilbabnya hitam. Terus Iya, backgroundnya tadi dicontoh itu kan biru Bu. Apakah wajib background biru ataukah ada backgroundnya merah justru. oh, merah? Iya soalnya tadi yang Merah. di contohnya itu biru. Oh, yang itu ya, yang di kartu ujian itu ya. Yap, itu di LPTK lain kayaknya. Jadi kalau di kita backgroundnya warna merah, Memakai jas apa hanya kemeja putih Bu? pakai jas, Jas ungu. jas hitam. Oh jas hitam. Ya. Mm-mm. Baik terima kasih Bu. Oke, Ilham tadi tanya nggak? Ilham, Hampir sama pertanyaannya, Bu. Tadi kan ada nggak apa-apa. RTL, terus RPP sama modul ajar. Kalau RPP sama Mm-mm. modul ajar itu kan sinonim, Bu. Jadi saya bingung ini gimana maksudnya. Terus yang RTL itu maksudnya Hmm, seperti apa gitu, Bu. Itu aja hmm. sih, Bu. Oke, udah terjawab berarti ya. Jadi unggah di satu tempat aja kalau gitu. Satu tempat aja. Berarti sudah memenuhi syarat berarti ya, Bu. Siap, Bu. Betul. Sembah nuwun. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan doa ya. Mudah-mudahan mahasiswa Project G2 2023 Unmu Jember ini nanti lulus baik di UKIN, UP maupun saat tahap wawancara nanti. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, em, dan nanti pada akhirnya akan lulus semua. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah hadir hari ini.